A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina, adapun perumpamaan orang-orang humilu yang dibebani, yang dirahmati dengan beban. Siapa alladzina at-taurata, dengan Taurat, summa lam yahmiluha, tetapi kemudian tidak bertanggung jawab, gagal memikul beban. Siapa alladzina terhadap Taurat, orang yang seperti ini perumpamaannya adalah kamasalil himari, seperti perumpamaan keledai, yahmilu, yang membawa. Siapa al-himar, keledai itu, asfaron, terhadap muatan buku-buku, namun tidak dapat memperoleh manfaat darinya. Bi'sa, sungguh betapa buruk, apa masalul qaumi, perumpamaan kaum itu, orang-orang itu, alladzina, yang kadzabu, telah berkukuh mendustakan. Siapa alladzina bi ayatillahi, terhadap pesan-pesan ayat Allah. Wallahu, adapun Allah, ialah la yahdi, tidak memberi petunjuk. Siapa Allah al-qauma, terhadap suatu kaum, al-zalimina, yang zalim, yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang-orang yang dikasih Taurat kok gagal dan tidak mensyukuri Taurat itu seperti keledai yang membawa buku-buku, gak dapat manfaat. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang hadu yang menganut agama Yahudi yang sekarang, yang sudah diselewengkan dari maksud Taurat yang sebenarnya. In za'amtum, jika memang menyatakan siapa kalian, annakum, bahwa sesungguhnya kalian ialah auliya'u, orang-orang yang dekat, lillahi, untuk Allah, wali-wali Allah, min dunin nasi, dari selain manusia, sedangkan manusia yang lain tidak, hanya kalian wahai Yahudi. Fatamannau, maka silakan harapkan, silakan rindukan wahai Yahudi, wahai alladzina, al-mauta, terhadap kematian. In kuntum, jika ada siapa kalian wahai alladzina, ialah shodiqina, orang-orang yang benar. Hei orang-orang Yahudi, kalau memang kalian mengaku bahwa kalian adalah wali-walinya Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, dan hanya kalian yang dekat dengan Allah sedangkan kaum yang lain tidak, coba kalian inginkan kematian jika memang kalian benar. Tapi nyatanya wala yatamannaunahu, dan tidak menginginkan siapa alladzina hadu kepada al-mauta, kematian, abadan, selamanya, bima, karena apa, qaddamat, yang telah menyiapkan, mendahulukan, melakukan, apa, aidihim, tangannya, alladzina, wallahu, adapun Allah, ialah alimun, maha mengetahui, bizzalimina, terhadap orang-orang zalim. Kul, katakan wahai Nabi Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi, yang tafirruna, lari siapa kalian wahai alladzina hadu, minhu, dari al-mauti, dari alladzi, fa innahu, maka sesungguhnya alladzi atau al-mauta, ialah mulaqikum, akan menemui terhadap kalian. Summa turadduna, kemudian dikembalikan siapa kalian, ila alimil ghaibi, kepada dia yang maha mengetahui terhadap semua yang gaib, semua yang di luar jangkauan persepsi makhluk, wasyahadati, dan juga mengetahui semua yang disaksikan oleh indera atau pikiran makhluk yang terlihat. Artinya dia mengetahui semuanya, tidak ada yang tidak diketahui. Kalian akan dikembalikan kepada dia. Fayunabbi'uhum,
Lalu kemudian akan mengabarkan siapa alimul ghaibi terhadap kalian, akan membuat kalian benar-benar paham bima terhadap semua kuntum yang ada siapa kalian, ialah ta'maluna melakukan siapa kalian. Sebelumnya surah ini menjelaskan bahwa Allah mengutus kepada kaum ummi dari kalangan mereka. Allah mengutus Nabi Muhammad di Arab, kemudian Allah dengan cara menganugerahkan kitab ilahi, menganugerahkan kebijaksanaan, menganugerahkan agar membimbing orang-orang tumbuh dalam kesucian. Kemudian dari orang-orang itu kitab ilahi, petunjuk, kebijaksanaan itu disebarkan kepada orang-orang yang lain, kaum-kaum yang lain. Dan itu adalah karunia Allah yang harus disyukuri. Kemudian ini adalah contoh orang-orang yang tidak mensyukuri karunia itu, yaitu orang-orang yang dikasih Taurat, karunia Taurat, kitab suci Taurat, tetapi kemudian tidak mensyukuri nikmat suci Taurat, nikmat kitab suci Taurat itu, sehingga merasa hanya kaum mereka saja yang dekat dengan Allah, sedangkan kaum yang lain tidak. Nah, orang yang seperti ini adalah kalau mau dibuat perumpamaan, seperti keledai yang bawa buku-buku yang tidak bisa dapat manfaat. Ya, betapa buruk permisalan itu, permisalan orang-orang yang mendustakan pesan-pesan Allah. Untuk menguji apakah benar bahwa mereka benar-benar merindukan Allah, harusnya menginginkan mati atau tidak terikat pada dunia, tapi nyatanya mereka terikat pada dunia. Artinya batal pernyataan mereka bahwa mereka adalah orang yang dekat dengan Allah, karena mereka terikat dengan dunia dan tidak menginginkan kematian. Dan ini juga peringatan kepada orang-orang sekarang yang diberi karunia pesan-pesan Al-Quran. Apakah jangan sampai terjadi lagi tidak mensyukuri pesan-pesan Al-Quran? Pesan-pesan Al-Quran harus disyukuri dengan dibaca, dipahami, diamalkan untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk kebersamaan, untuk semuanya. Shadaqallahul azim.